Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai perancangan basis data dalam pembuatan fitur keasraman dan kemahasiswaan. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Adrian Panjaitan, Rotua Tampu Bolon, Angga Sianipar, Olivia Tamunan, yaitu saya sendiri, dan Angel Ayuti Napitupulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai judul proyek kami, yaitu perancangan basis data dalam pembuatan fitur keasraman dan kemahasiswaan. Proyek ini bertujuan untuk merancang sistem basis data yang mendukung fitur-fitur keasramaan dan kemahasiswaan di Campus Information System atau CIS Institut Teknologi Del. Fokus utamanya mencakup pengelolaan data mahasiswa, aktivitas kemahasiswaan, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya. Perancangan sistem ini meliputi identifikasi entitas, atribut, relasi, hingga pembuatan skema database yang efisien. Sistem ini juga dirancang untuk mendukung digitalisasi layanan seperti penginputan absensi mahasiswa, permintaan izin bermalam, izin keluar, hingga pencatatan poin pelanggaran dan pengelolaan data SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Kita masuk kepada berikut refleksi masing-masing anggota dapat kita lihat pada slide presentasi berikut. Lalu pada latar belakang, Institut Teknologi dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan keasramaan dan kemahasiswaan yang masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan absensi, izin keluar pelanggaran hingga pengajuan kegiatan dan pengelolaan SKKM. Proses ini memakan waktu tidak efisien dan rentan kesalahan. Untuk mengatasi hal ini, Institut Teknologi dalam mengembangkan Campus Information System, sebuah sistem digital terintegrasi yang mempermudah interaksi antara mahasiswanya dan staf, mempercepat layanan dan meningkatkan efisiensi administrasi. Dan juga implementasi CIS ini diharapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, terstruktur, dan sesuai dengan tuntutan era digital. Masuk kepada proses bisnisnya, CIS ini merupakan sistem digital yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Dal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keasramaan dan kemahasiswaannya. Pada aspek keasramaan, CIS memungkinkan pencatatan absensi secara terstruktur, baik hadir, sakit, izin, atau alfa. Dan juga pendataan pelanggarannya. Mahasiswa juga dapat mengajukan izin bermalam atau keluar dengan verifikasi dari staf. Juga pada aspek kemahasiswaan, CIS memfasilitasi pengajuan kegiatan kolaboratif dan izin penggunaan ruangan. Sistem akan secara otomatis mengecek ketersediaan dan menjadwalkan ruangan yang menghindari benturan penggunaan fasilitas kampus. Data keasraman dan kemahasiswaan dipantau oleh admin CIS dan staf untuk evaluasi dengan laporan yang mencakup statistik pelanggarannya, aktivitas mahasiswa, dan pemakaian ruangan. Secara keseluruhan, CIS membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih terstruktur, transparan, efisien, dan mendukung pengembangan mahasiswa secara akademik maupun karakter. Selanjutnya kita masuk kepada fitur-fitur yang ada pada fitur keasraman dan kemahasiswaan di Campus Information System ITDEL. Yang pertama, saya akan menjelaskan langsung kepada functional requirements yang ada pada fitur-fitur ini. Pada fitur absensi mahasiswa, functional requirements yang ada yaitu staf dapat mencatat kehadiran mahasiswa baik hadir, sakit, izin, ataupun alfa. Staf di sini dimaksud kepada staf keasramaan. Lalu mahasiswa dapat melihat riwayat absensinya. Selanjutnya, functional requirements pada fitur izin bermalam ini, mahasiswa dapat mengajukan izin bermalam dengan informasi seperti tujuan, waktu pergi dan kembalinya, lalu alasan izin bermalam. Di sini, staf keasramaan dapat memverifikasi pengajuan yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, pada fitur izin keluar, functional requirements-nya adalah mahasiswa dapat mengajukan izin keluar dari kampus. Staf akan memverifikasi pengajuan dan memberikan status disetujui ataupun ditolak. Di sini mahasiswa juga dapat melihat secara langsung status izinnya. Lalu functional requirements pada fitur poin pelanggaran ini, staf dapat mencatat pelanggaran mahasiswa beserta jenisnya, pelanggaran dan tindakan yang diberikan. Dan tindakannya. Di sini mahasiswa juga dapat melihat daftar pelanggaran yang mereka lakukan, lalu ada sistem yang dapat menghitung poin pelanggaran dan tingkatannya. Lalu pada poin
fitur SKKM ini, satuan kegiatan mahasiswa, functional requirements-nya adalah mahasiswa dapat mendaftarkan aktivitas kemahasiswaan mereka, staf dapat memverifikasi dan menyetujui atau menolak SKKM yang diajukan oleh mahasiswa, lalu poin SKKM mahasiswa ini dapat tercatat dalam sistemnya. Lalu kita akan masuk ke dalam laporan dan monitoringnya. Di sini sistem menghasilkan laporan aktivitas mahasiswa, mulai dari absensi, pelanggaran, hingga SKKM. Admin ataupun staf dapat memantau statistik keasramaan dan kemahasiswaannya. Selanjutnya pada poin non-functional requirements, yang pertama berdasarkan ketersediaan sistem, sistem ini harus tersedia 24/7 untuk mahasiswa dan staf, artinya tersedia kapanpun. Lalu untuk keamanan data, hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses data pribadi dan melakukan pengeditan data. Pembatasan akses berdasarkan peran ini atau role-based access ini juga diperlukan, baik itu mahasiswa, staf, ataupun admin CIS. Lalu ada integritas dan validitas data, di mana data yang dimasukkan ini wajib konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada di kampus. Lalu ada efisiensi dan responsivitasnya. Proses pengajuan dan verifikasi ini harus dapat dilakukan secara real time dan umpan balik yang cepat. Untuk kemudian penggunaannya juga dirancang agar mudah digunakan oleh mahasiswa, staf, dan admin. Untuk transparansinya, mahasiswa dapat mengakses status pengajuan mereka dan riwayat kegiatan, baik itu izin dan juga pelanggaran secara terbuka. Dan untuk scalability-nya, sistem ini dirancang agar dapat dikembangkan untuk mendukung lebih banyak fitur lagi di masa depan. Sekarang kita masuk ke bagian flowchart yang dimulai dari fitur absensi pada slide ini. Nah, flowchart ini menggambarkan proses pencatatan absensi mahasiswa dalam Campus Information System atau CIS. Prosesnya dimulai ketika staf mengakses sistem CIS. Mereka memilih absensi, kemudian mencatat status kehadiran mahasiswa, yaitu hadir, sakit, izin, ataupun alfa. Setelah statusnya dipilih, sistem akan secara otomatis menyimpan data ke database. Data ini dapat diakses kemudian untuk memantau kepatuhan mahasiswa terhadap kewajiban akademik dan aturan institusi. Lalu flowchart ini menunjukkan alur yang sederhana namun efisien, memastikan tidak ada data yang tercecer dan prosesnya transparan. Lalu lanjut ke izin bermalam. Flowchart ini menjelaskan bagaimana mahasiswa mengajukan izin bermalam dengan proses mengakses CIS dan masuk ke izin bermalam. Mahasiswa kemudian mengisi formulir digital dengan informasi seperti waktu keberangkatan, tujuan, dan alasan. Setelah pengajuan dikirim, sistem akan mengirim notifikasi ke staf untuk memverifikasi. Lalu staf memeriksa pengajuan berdasarkan kebijakan kampus. Jika disetujui, mahasiswa menerima notifikasi persetujuan secara langsung di sistem. Jika ditolak, maka mahasiswa juga akan mendapatkan notifikasi tersebut. Alur ini bisa memastikan proses izin bermalam berjalan cepat, terdokumentasi, dan membantu menjaga keamanan serta ketertiban di asrama. Lalu selanjutnya di sini ada izin keluar. Pada izin keluar ini flowchart ini mirip dengan izin bermalam. Hanya saja ini fokus untuk keperluan jangka pendek seperti keluar untuk keperluan pribadi ataupun akademik. Di sini mahasiswa masuk ke dalam izin keluar di CIS, lalu mengisi formulir dengan waktu, tujuan, dan alasan keluar. Pengajuan ini kemudian diverifikasi oleh staf. Jika disetujui, status izin akan terlihat di sistem dan mahasiswa bisa melacaknya kapan saja. Alur ini memastikan pengelolaan izin keluar lebih terstruktur dan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan kampus. Lalu di sini ada poin pelanggaran. Flowchart untuk poin pelanggaran yang dimana ini menggambarkan bagaimana sistem mencatat pelanggaran mahasiswa. Proses dimulai ketika staf keasraman mendeteksi pelanggaran,
misalnya terlambat masuk asrama atau melanggar aturan kampus. Staf kemudian mengakses JIS, lalu memilih poin pelanggaran dan menginput detail waktu pelanggaran, jenis pelanggaran, dan tindakan yang diberikan, seperti peringatan atau sanksi. Data ini disimpan di sistem, dan mahasiswa dapat melihat riwayat pelanggaran mereka secara transparan melalui akun JIS mereka. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan mahasiswa dalam memantau kepatuhan terhadap aturan kampus. Lalu selanjutnya ada flowchart untuk SKKM. Nah, di sini flowchart ini menggambarkan bagaimana mahasiswa mencatat partisipasi mereka dalam kegiatan kemahasiswaan, seperti organisasi ataupun kepanitiaan. Proses dimulai dengan mahasiswa mengakses SKKM di JIS dan menginput data kegiatan seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan. Setelah dikirim, staf akan memverifikasi keabsahan kegiatan tersebut. Jika valid, poin SKKM akan tercatat di sistem sebagai bagian dari rekam jejak mahasiswa yang bisa digunakan untuk syarat kelulusan atau pengembangan keterampilan non-akademik. Fitur ini memastikan semua kontribusi mahasiswa terdokumentasi dengan baik dan transparan. Lalu kita lanjut bab kedua, diagram basis data. Pada bagian ini kami akan menjelaskan struktur basis data yang mendukung fitur-fitur JIS yang telah dibahas. Diagram basis data dirancang untuk memastikan semua data terkait absensi, izin, pelanggaran, dan SKKM tersimpan secara terstruktur dan mudah diakses. Basis data ini menggunakan model rasional, di mana setiap fitur memiliki tabel-tabel yang saling terhubung melalui kunci primer atau primary key dan kunci dan PK dan FK. Selanjutnya, kita akan melihat tabel fisik yang menjadi inti dari sistem ini. Di sini ada IRD-nya yang dapat kita lihat, lalu CDM-nya, dan ini PDF-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD yang telah kami buat. Jadi pemetaan IRD ini seperti ini. Saya akan menjelaskan mengenai IRD yang telah kami buat dari mulai kita membuatkan entitas mahasiswa dengan atribut nama, kamar, prodi, NIM. Kemudian entitas absensi kita buatkan atribut ID absensi, tanggal mulai, tanggal akhirnya, statusnya. Kita lanjut ke atribut entitas SKKM-nya, di mana atribut dari entitas SKKM itu adalah nama kegiatan, status, ID SKKM. Kemudian entitas izin bermalam kita buatkan atributnya berupa ID izin bermalam, tujuan, status, tanggal kembali, tanggal perginya. Kemudian entitas poin pelanggaran ada atribut yang kami buat itu nama pelanggaran dan bentuknya. Kemudian entitas izin keluar kita buatkan atribut status, ya ID izin keluar, keperluan. Kemudian untuk entitas staff kita buatkan atributnya itu nama, jenis kelamin, ID staff, jabatannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai relasinya itu dari mahasiswa ke absensi. Jadi satu mahasiswa mempunyai banyak absensi dan banyak absensi divalidasi oleh satu staf saja. Kemudian sebanyak mahasiswa mengikuti banyak SKKM. Jadi relasinya itu many to many, di mana atribut daripada relasinya itu kami buat nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan kreditnya. Kemudian satu mahasiswa mendapatkan banyak poin pelanggaran dan banyak poin pelanggaran diinput oleh banyak staf. Jadi ini tuh ada kayak staf keasraman, staf kemahasiswaan, dan staf kampus lainnya. Dimana untuk relasi mendapatkan, kita buatkan atribut tingkatnya dan jumlah poinnya. Untuk di input itu kami buatkan tahun akademiknya dan tanggal di inputnya.
Kemudian satu mahasiswa meminta banyak izin keluar. Jadi satu mahasiswa ini bisa meminta lebih dari satu kali izin keluar, dan semua izin yang diminta banyak mahasiswa itu diizinkan oleh banyak stafnya. Di mana di relasi diizinkan ini kami bahkan atribut tanggal pergi dan tanggal kembalinya. Kemudian satu mahasiswa dapat mengajukan banyak izin bermalam atau berkali-kali izin bermalam, dan izin bermalam ini banyak izin bermalam disetujui hanya satu staf saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan CDM PDM yang telah kami buatkan, pemetaan entity relationship-nya. Di sini itu untuk CDM kita buatkan di tabel mahasiswa. PK-nya primary key-nya itu name, atributnya nama, prodi, kamar. Kemudian untuk yang menghubungkan mereka itu menggunakan foreign key. Antara setiap relasi itu foreign key-nya itu dari mulai ID izin bermalam, ID izin keluar, ID SKKM-nya, kemudian ID absensinya, kemudian nama pelanggarannya. Kemudian di tabel absensi itu kita bahkan primary key-nya itu ID absensi, dan foreign key-nya itu kita buatkan ID staff yang akan menghubungkan antara absensi dan juga staffnya. Kemudian antara mahasiswa, SKKM dan juga staff kita buatkan entitas relasi tambahan jumlah kegiatan. Jadi di sini berisi foreign key ID SKKM-nya, terus kemudian foreign key kedua itu name daripada mahasiswa tersebut. Atribut tambahannya itu kita buatkan tanggal kegiatan dan nama kegiatannya. Kemudian di tabel SKKM itu foreign key-nya itu ada ID staff, dan primary key-nya itu kita buatkan ID SKKM. Kemudian di tabel izin bermalam kita buatkannya itu primary key-nya itu ID izin bermalam. Atributnya itu ada status, tanggal kembali, tanggal pergi, tujuan, dan ID staff sebagai foreign key. Kemudian di tabel di antara relasi mahasiswa, izin keluar dan staff kita buatkan di tabel izin keluar itu primary key-nya adalah ID izin keluar. Kemudian atributnya itu status dan keperluan. Kemudian di sini ID staff kita masukkan sebagai foreign key. Jadi kita buatkan juga entitas relasi tambahannya itu persetujuan izin. Di sini ID staff sebagai foreign key dan ID izin keluar sebagai foreign key yang menghubungkan antara izin keluar dan juga staffnya. Kita buatkan atribut tambahannya itu tanggal kembali dan tanggal perginya. Kemudian di tabel penerimaan poin, sebenarnya penerimaan poin ini kita buatkan sebagai entitas relasi tambahan antara mahasiswa dan juga poin pelanggaran, di mana kami buatkan NIM sebagai FK-nya dan nama pelanggaran sebagai FK-nya juga. Untuk atribut tambahan itu kita buatkan jumlah poin dan tingkat tingginya daripada kesalahannya gitu. Kemudian poin pelanggaran. Di tabel poin pelanggaran ini kita buatkan primary key-nya itu nama pelanggan. Kemudian statusnya itu bentuk pelanggarannya itu seperti apa, dan kemudian ID staff sebagai foreign key. Untuk menghubungkan poin pelanggaran dengan ID staff, kita buatkan juga tabel relasi tambahan itu verifikasi pelanggaran. Jadi kita buatkan ID staff sebagai foreign key dan juga nama pelanggaran sebagai foreign key. Untuk tabel verifikasi pelanggaran itu kita buatkan juga atribut tambahan seperti tingkat akademiknya dan tanggal di inputnya. Sama dengan PDM-nya. Jadi di sini kami menggambarkan atau menyusun kita menyusun sketsa daripada PDM ini sama dengan CDM. Di sini di PDM ini kami hanya mengarahkan daripada kemana arahnya si FK ini ke tabel tujuannya gitu. Jadi yang menghubungkan jadi menghubungkan antara entitas itulah yang kami buatkan di sini sebagai relasi dengan menggunakan panah panah seperti ini. Jadi kemudian di sini kita tuh kayak misal nih mahasiswa dengan juga SKKM, dan di sini kan
kita buatkan tambahan untuk menghubungkan gitu relasi gitu. Jadi jumlah kegiatan ini kita masukkan NIM itu sebagai foreign key, maka kan di sini NIM itu sebagai foreign key, maka dia akan mengarahkan NIM itu ke tabel NIM di mana NIM itu adalah primary key-nya. Jadi seperti itulah untuk PDM-nya, karena di mana ada tabel yang berisikan FK, panahnya itu akan menuju ke tabel yang menghubungkan antara kedua dari FK ke PK. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Selanjutnya, tabel fisik. Dua tabel utama dalam desain basis data untuk sistem CIS, yaitu yang pertama ini ada tabel mahasiswa dan tabel staff, yang menjadi fondasi untuk mengelola data keasramaan dan kemahasiswaan di ITDEL. Lalu di sini kita akan bahas satu persatu, ya, di mana ini adalah tabel mahasiswa. Nah, untuk tabel mahasiswa ini adalah tabel inti dalam sistem CIS karena semua fitur seperti absensi, izin, pelanggaran, dan SKKM terhubung dengan data mahasiswa. Kolom-kolomnya yang terdapat pada tabel ini, yang pertama ada NIM. NIM sebagai nomor induk mahasiswa yang berfungsi sebagai PK-nya, memberikan identitas unik untuk setiap mahasiswa. Sini contohnya ada 22S25078, 12S25083, dan selanjutnya. Di sini kami menggunakan dummy data atau data palsu hanya untuk sebagai contoh. Lalu di sini ada nama lengkap mahasiswa. Di sini ada Josephine Arwan, Negeri Selda Sinaga. Lalu ada di sini kamar sebagai nomor kamar asrama yang ditempati mahasiswa. Ada nomor kamar 8, kamar 19, dan selanjutnya. Lalu ada prodi atau program studi mahasiswa seperti teknik metalurgi, sistem informasi, dan selanjutnya. Tabel ini memastikan data mahasiswa tersimpan secara terpusat dan terstruktur. Kolom NIM akan digunakan sebagai PK di tabel lain, seperti absensi atau izin keluar, untuk menghubungkan aktivitas dengan identitas mahasiswa. Lalu di sini ada tabel staff. Tabel staff menyimpan informasi tentang staf yang bertugas mengelola sistem CIS, seperti memverifikasi izin, mencatat absensi, atau menangani pelanggaran. Pada kolomnya yang pertama ini ada ID staff. Ini adalah identitas unik staf sebagai PK-nya. Misalnya ada 115328, 115330. Di sini kami juga menggunakan semua data yang ada pada tabel yang kami gunakan. Ini adalah dummy data atau data palsu yang kami gunakan hanya sebagai contoh. Lalu di sini ada nama, Tony Sidebang, Romaida Syahan, dan selanjutnya. Lalu ada jabatan atau posisi staf. Yang pertama itu ada keasramaan, kemahasiswaan, dan selanjutnya. Lalu ada jenis kelamin, yaitu jenis kelamin staf laki-laki ataupun perempuan. Tabel ini penting karena kolom ID staf ini akan digunakan sebagai FK di tabel lain, seperti tabel persetujuan izin atau tabel SKKM, untuk mencatat staf yang bertanggung jawab atas verifikasi atau penginputan data. Tabel ini memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi. Lalu kedua tabel ini adalah fondasi dari basis data relasional CIS. Tabel mahasiswa menyediakan data inti tentang mahasiswa, sementara tabel staf mendukung pengelolaan administratif oleh staf. Kolom seperti NIM dan ID staf memungkinkan hubungan antar tabel seperti menghubungkan absensi atau izin dengan mahasiswa dan staf yang relevan. Lalu selanjutnya ada tabel absensi. Nah, di tabel absensi ini mencatat status kehadiran mahasiswa dengan kolom ada ID absensi sebagai PK-nya, misalnya 123405, lalu ada statusnya atau menunjukkan alasan ketidakhadiran atau sakit, izin, ataupun apa. Lalu kemudian ada tanggal mulai
Misalnya seperti 1 April, lalu tanggal akhirnya 3 April 2025. Lalu selanjutnya ada tabel izin keluar. Nah, pada tabel izin keluar ini ada ID izin keluar sebagai PK-nya, lalu ada statusnya, disetujuin, menunggu, ditolak atau diterima. Lalu keperluannya, ini adalah alasan, misalnya ada keperluan membeli alat praktikum, check up, dan contoh lainnya. Lalu di sini ada tabel persetujuan izin. Nah, pada tabel persetujuan izin ini mencatat detail persetujuan dengan kolom ID izin keluar sebagai FK-nya, lalu ID staff sebagai ID staff yang memverifikasi, lalu tanggal kembali dan tanggal pergi. Ketiga tabel ini saling terhubung mendukung pengelolaan keasramaan dan efisiensi dan transparan sesuai tujuan CIS. Lalu selanjutnya ada tabel izin bermalam. Nah, pada tabel izin bermalam ada ID izin bermalam sebagai PK-nya, lalu ada status, lalu ada tujuan, tanggal pergi, dan tanggal kembali. Nah, selanjutnya ada tabel poin pelanggaran. Pada tabel poin pelanggaran ini ada nama pelanggaran, misalnya terlambat keluar asrama. Lalu bentuknya ada bentuk di asrama, di lingkungan kampus maupun di kelas. Nah, selanjutnya ini ada tabel verifikasi pelanggaran. Di sini ada ID staff, lalu ada nama pelanggaran, tahun ajaran, dan tanggal di input. Tabel ini memastikan pelanggaran divalidasi oleh staf tertentu. Misalnya di sini seperti Tony Sidebang yang memverifikasi terlambat keluar asrama pada 11 Maret, meningkatkan akuntabilitas dan pelacakan riwayat pelanggaran. Nah, selanjutnya ini ada tabel penerimaan poin. Tabel penerimaan poin mencatat poin pelanggaran yang diterima mahasiswa berdasarkan jenis pelanggaran. Di sini ada NIM sebagai FK-nya, lalu nama pelanggaran, jumlah poin, dan tingkatan. Misalnya di sini ada NIM dengan NIM 22S25078, nama pelanggarannya terlambat keluar asrama, jumlah poinnya 1, tingkat pelanggarannya ringan. Nah, tabel ini memungkinkan staf keasramaan melacak pelanggaran mahasiswa, contohnya seperti yang ada pada tabel. Lalu selanjutnya ada tabel SKKM. Nah, tabel SKKM ini mencatat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan untuk satuan kredit kegiatan mahasiswa. Di sini ada ID SKKM sebagai kunci primernya, lalu ada kredit, jumlah kredit SKKM yang diberikan, lalu ada nama kegiatan, misalnya PCA matrikulasi. Lalu di sini ada status verifikasi kegiatan diterima, menunggu ataupun ditolak. Lalu selanjutnya di tabel ini mendokumentasikan kontribusi mahasiswa. Lalu di sini ada tabel jumlah kegiatan. Tabel jumlah kegiatan mencatat hubungan antara SKKM dan mahasiswa yang mengikuti. Ada kolom-kolomnya, di sini ada ID SKKM sebagai FK-nya yang merujuk ke tabel SKKM. Lalu ada NIM sebagai FK yang merujuk ke tabel mahasiswa. Lalu ada nama kegiatan, lalu ada tanggal kegiatan. Tabel ini memastikan partisipasi mahasiswa terlacak, seperti misalnya mahasiswa dengan NIM 22S25078 mengikuti PCA pada tanggal 2 Agustus 2024. Lalu selanjutnya ada tabel hubungan mahasiswa dan absensi. Di sini ada tabel hubungan mahasiswa dan absensi, di mana di sini ada NIM, ID absensi, status, tanggal mulai, dan tanggal berakhir. Lalu di sini adalah tabel hubungan absensi dan staf. ID staff, ID absensi, status, tanggal mula, dan tanggal akhir.
Kemudian di sini ada tabel hubungan mahasiswa dan izin bermalam. Nah, pada tabel ini ada tabel hubungan mahasiswa dan izin bermalam, ada NIM, ID izin bermalam, lalu ada status, lalu ada tujuan, tanggal pergi, dan tanggal kembali. Kemudian yang terakhir ada tabel hubungan mahasiswa dan izin keluar. Ada NIM, lalu ada ID izin keluar, status, dan keperluan. Selanjutnya ada tabel hubungan SKKM dan staf. Di sini ada ID SKKM, lalu ada ID staf, lalu ada kredit, nama kegiatan, lalu status. Di sini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi. Yang pertama, normalisasi adalah proses sistematis untuk mengorganisasi data dalam basis data agar efisien dan bebas dari anomali. Anomali adalah masalah penyimpanan data, serta untuk menjaga konsistensi data. Sebelumnya ada 3 jenis anomali yang dapat kita cegah. Yang pertama, anomali insert, yaitu gagal menyimpan data karena ketergantungan data lain. Kemudian anomali update, yaitu kesalahan atau duplikasi saat memperbarui data. Kemudian ada anomali delete, ini adalah kehilangan data penting saat menghapus data lain. Kita masuk ke normalisasi yang pertama, yaitu normalisasi bagian mahasiswa. Jadi di sini diberikan tabel fisik awal mahasiswanya ini, ada NIM, nama, kamar, dan prodi. Jadi di sini hasil normalisasi 1NF sudah terpenuhi karena setiap kolom atomi atau satu nilai per sel atau per kolom ini sudah satu nilai. Kemudian kita masuk ke 2NF-nya. Jadi di 2NF ini kita dapat memisahkan nama mahasiswa. Untuk tabel mahasiswa ini kita masukkan NIM, kamar, dan prodi. Untuk nama mahasiswa kita masukkan NIM dan nama. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke normalisasi 3NF. Di sini kita pisahkan ada mahasiswa yaitu ada NIM, kamar, dan kode prodi. Ada prodi yaitu nama dan kode prodi. Jadi keuntungannya di sini untuk menghindari duplikasi nama prodi dan memudahkan perubahan nama prodi tanpa menyentuh banyak baris. Kita masuk ke normalisasi kedua yaitu staff. Jadi tabel awalnya ada ID staff, nama, jabatan, dan jenis kelamin. Untuk normalisasi 1NF ini sudah terpenuhi karena nilainya sudah atomik. Kemudian kita masuk ke normalisasi 2NF. Kita memisahkan jabatannya yaitu terdiri dari dua, yaitu tabel staff terdiri dari ID staff, nama, kode jabatan, dan jenis kelamin. Kemudian ada tabel jabatan yaitu kode jabatan dan nama jabatan. Kemudian karena 2NF-nya ini sudah kita pisahkan, maka hasil dari 3NF-nya sama juga dengan tabel hasil 2NF. Jadi keuntungannya, jika nama jabatannya ini berubah, maka cukup ada di satu tabel saja. Kita masuk ke normalisasi ketiga, itu tabel absensi. Tabel absensi. Jadi tabel absensi ini terdiri dari ID absensi, status, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Jadi di sini kita tahu misalnya seseorang itu sakit dari tanggal 1 April sampai tanggal 3 April seperti itu. Kemudian di sini tidak ada yang perlu dinormalisasi karena 1NF sampai 3NF sudah atomik dan tidak memiliki dependensi parsial atau transitif. Kemudian kita masuk ke tabel izin keluar. Jadi sama seperti absensi, di sini tidak ada lagi yang perlu dinormalisasi karena bentuknya sudah normal, tidak ada kolom yang bergantung pada nanti. Kita masuk ke tabel persetujuan izin. Jadi di sini ada ID izin keluar, ID staff, tanggal kembali, dan tanggal pergi. Di sini tidak ada yang perlu dinormalisasi karena semuanya sudah normal. Kemudian kita masuk ke normalisasi berikutnya yaitu poin pelanggaran. Poin pelanggaran di sini hanya ada nama pelanggaran dan bentuk. Contohnya nama pelanggarannya terlambat keluar asrama, bentuknya ini ya asrama, mencuri di lingkungan kampus, dan makan di kelas ada di kelas. Jadi tidak ada yang perlu dinormalisasikan di sini karena tabelnya sudah normal dan kolomnya tidak atomik dan tidak ada dependensi parsial atau
prinsip. Kita masuk ke verifikasi pelanggaran. Di sini ada ID staff, nama pelanggaran, tahun ajaran, dan tanggal di-input. Jadi di sini tabel dari verifikasi pelanggaran ini tidak perlu dinormalisasi karena sudah normal, yaitu nilainya sudah atomik untuk 1NF, untuk 2NF dan 3NF tidak ada diferensi parsial dan transitif. Kita masuk ke penerimaan poin. Ini ada dalam tabel fisik awal penerimaan poin ada NIM, nama pelanggaran, jumlah poin, dan tingkatnya. Jadi untuk 1NF kita tidak perlu mengubah nilainya karena tabel dari awal ini sudah 1NF atau dia sudah atomik. Kemudian untuk 2NF-nya kita pisahkan poin dan tingkat karena bergantung ke nama pelanggaran, bukan NIM. Jadi ada dua tabel mahasiswa, ada NIM dan pelanggaran, kemudian ada nama pelanggaran, yaitu nama pelanggaran, jumlah poin, dan tingkat. Dan untuk 3NF di sini sudah 3NF karena sudah kita pisahkan di 2NF sebelumnya. Kita masuk ke SKKM. SKKM ini ada ID SKKM, kredit, nama kegiatan, dan statusnya. Kemudian di sini tidak ada yang perlu diubah karena tabel dari SKKM ini sudah normal. Kita masuk ke tabel jumlah kegiatan. Jadi untuk jumlah kegiatan ada ID SKKM, NIM, nama kegiatan, dan tanggal kegiatan. Kemudian untuk normalisasi 1NF tidak perlu kita normalisasi karena sudah atomik. Kemudian untuk 2NF kita bedakan. Ada tabel partisipasi mahasiswa berupa ID SKKM dan NIM. Kemudian ada tabel SKKM detail berupa ID SKKM, nama kegiatan, dan tanggal kegiatan. Kemudian ini sudah 3NF. Kemudian kita masuk ke hubungan mahasiswa dan absensi. Ini tabel awalnya ada NIM, ID absensi, status, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Jadi untuk 1NF-nya ini sama seperti tabel awal karena tabel awal sudah atomik. Kemudian untuk 2NF-nya kita pisahkan data absensi karena tidak bergantung kepadanya. Maka ada mahasiswa absensi yaitu NIM dan ID absen. Kemudian tabel absensi berisi ID absensi, status, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Karena ini sudah 2NF, maka 3NF-nya sudah terpenuhi. Kita masuk ke tabel hubungan absensi dan staff. Tabel awalnya ini ada ID staff, ID absensi, status, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Bisa kita lihat di sini dalam ID staff berisi di ID staff ini ada nilai yang satu sel itu berupa dua nilai. Jadi belum atomik, maka kita bedakan. Jadi ini hasil dari 1NF-nya. Kemudian kita masuk ke 2NF-nya, kita pisahkan dalam dua tabel yaitu absensi dan absensi staff. Kemudian ada dalam tabel absensi ada ID absen, status, tanggal mulai, tanggal akhir. Absensi staff ada ID staff dan ID absensi. Kemudian untuk 2NF ini sudah terpenuhi, maka begitu juga dengan 3NF. Kita masuk ke hubungan mahasiswa dan izin bermalam. Jadi di sini tabel 1NF dan 2NF-nya ini sudah terpenuhi karena tidak ada nilai yang double dan tidak ada diferensi parsial. Kemudian untuk tabel 3NF-nya ini kita pisahkan ID izin bermalam ini termasuk ke dalam izin bermalam yang isinya ID izin bermalam, status, tujuan, tanggal pergi, tanggal kembali. Kemudian untuk mahasiswa izinnya ada NIM dan ID izin bermalam. Kita masuk ke dalam tabel hubungan staf dan izin bermalam. Ini tabel awalnya begini. Ini sudah 1NF dan 2NF, sudah memenuhi 1NF dan 2NF. Maka untuk 2NF-nya kita pisahkan ada izin bermalam staff, yaitu berisi ID izin bermalam, status, tujuan, tanggal pergi, dan tanggal kembali. Untuk staff izin berupa ID staff dan ID izin bermalam. Kita masuk ke dalam mahasiswa dan izin keluar. Tabel awalnya berisi NIM, ID izin keluar, status, dan keperluan. Tabel awalnya ini sudah memenuhi 1NF dan 2NF. Dalam 3NF perlu kita pisahkan ada izin keluar, yaitu ID izin keluar, status, dan keperluan. Kemudian ada mahasiswa izin keluar berupa NIM dan izin keluar.
kita masuk ke tabel normalisasi yang terakhir, yaitu SKKM dan staff. Jadi, tabel awalnya ini berisi ID SKKM, ID staff, kredit, nama kegiatan, dan status. Untuk normalisasi 1NF dan 2NF ini sudah terpenuhi. Kemudian, untuk normalisasi 3NF-nya perlu pemisahan, yaitu yang pertama ada SKKM, yaitu berisi ID SKKM, kredit, nama kegiatan, dan status. Kemudian ada SKKM staff, yaitu ID SKKM dan ID staff. Dengan demikian, tabel-tabel yang kita buat telah ternormalisasi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang query yang kami kerjakan. Nah, pertama-tama kami meng-create sebuah database dengan nama kemahasiswaan dan kesamaan. Kami menentukannya namanya karena sesuai dengan topik kami, yaitu kemahasiswaan dan kesamaan. Setelah kita run, kita gunakan database-nya karena di sini database-nya masih database master. Setelah ganti, kami selanjutnya meng-create sebuah tabel atau beberapa tabel sesuai dengan hasil normalisasi teman saya lakukan tadi. Nah, berikut ada tabel prodi, nama mahasiswa, terus ada jabatan, ada staff, ada absensi, ada hubungan mahasiswa dan absensi, ada untuk izin keluar, ada hubungan mahasiswa dan izin keluar, terus ada tabel persetujuan izin keluar, terus ada izin bermalam, ada hubungan mahasiswa dan izin bermalam, ada hubungan staff dan izin bermalam, dan ada tabel pelanggaran. Berikut juga ada tabel yang menampilkan hubungan mahasiswa dan pelanggaran, terus ada verifikasi pelanggaran, ada tabel SKKM, ada mahasiswa dan SKKM, dan ada SKKM dan staff. Oke. Isi kolom dari tabel prodi yaitu ada kode prodi dan nama prodi. Ini sesuai dengan tabel-tabel yang kami buat ini, penamaannya sesuai dengan hasil normalisasi 3NF yang dilakukan oleh teman saya tadi. Ada dengan tipe kode prodi dengan tipe varchar. Kami buat nama prodi juga dengan tipe varchar. Nah, di sini ada untuk mahasiswa varchar karena dia ada S-nya, ada sebuah huruf di dalam NIM itu. Ada nama juga. Terus ada varchar untuk tabel mahasiswa, NIM varchar sama seperti tadi. Terus kamarnya varchar juga. Ya, ini kamar bisa juga berupa integer atau varchar, tapi kami membuat varchar. Di sini ada foreign key reference untuk prodi dan kode prodi ini. Reference akan saya jelaskan di akhir gunanya untuk apa. Nah, ada juga tabel jabatan yang berisi kode jabatan dan nama jabatan. Lalu ada staff yang berisi dengan ID staff, nama, kode jabatan, jenis kelamin. Ini foreign key-nya berreference dengan jabatan dan kode dari tabel jabatan untuk kode jabatan. Ini nama tabelnya, ini nama kolomnya dari sini tadi. Nah, sama juga untuk absensi ada kolom ID mahasiswa, ada status, ada tanggal mulai, ada tanggal berakhir. Tanggal ini karena merupakan date, kami membuat tipe datanya date. Ya, karena di sini juga mendukung tipe data date. Nah, sama juga di mahasiswa dan absensi ada NIM, ada ID absensi, ada primary key-nya yaitu NIM dan ID absensi. Nah, foreign key-nya NIM itu berreference dengan mahasiswa dan tabel mahasiswa dengan kolom NIM. Nah, sama juga foreign key ID absensi bereferensi dengan absensi dan tabel absensi dan kolom ID absensi. Ada izin keluar yang berisi ID izin keluar, ini merupakan sebuah primary key-nya. Ada status, ada keperluan untuk izin keluar. Terus relasi mahasiswa dan izin keluar yaitu
ada NIM, ada ID izin keluar, sama juga ini merupakan foreign key dari tabel ini, primary key dari tabel ini. Foreign key-nya ada NIM, ID izin keluar juga. Nah, untuk tabel persetujuan izin keluar, ada ID izin keluar, ada ID staff, karena yang menyetujui untuk seorang mahasiswa keluar itu adalah ID staff. Jadi di sini persetujuan izin ini kami membuat dia hanya ID izin keluar. Kalau kayak seperti izin keluar yang ber-ID ini disetujui oleh staff siapa, dengan ID staff siapa gitu. Ada juga tabel izin bermalam. Izin bermalamnya berisi ID izin bermalam, status izin bermalamnya, tujuannya, tanggal pergi dan tanggal kembalinya. Ada juga hubungan mahasiswa dan izin bermalam. Nah, di sini ada NIM dan ada izin bermalam. Itu sama dengan izin bermalam dengan ID ini. Siapakah mahasiswa yang keluar dari siapakah mahasiswa yang izin bermalam dengan ID izin bermalam ini, karena dia sebuah primary key. Jadi satu ID izin bermalam itu dimiliki oleh satu NIM gitu, satu mahasiswa. Terus ada tabel izin bermalam dan staff. Nah, ini masuknya ID izin bermalam dan ID staff ini kami masukkan seperti ID izin bermalam ini disetujui oleh staff siapa gitu. Nah, kebetulan izin bermalam ini adalah bagian dari keasramaan. Jadi pastinya ID staffnya pasti ID keasramaan. Berbeda dengan ID izin keluar tadi, karena ada dua, yaitu kemahasiswaan dan keasramaan. Jadi kami menyatukannya di tabel fisiknya. Dan setelah dinormalisasi, itu dijelaskan teman saya yang tadi itu. Terus ada tabel pelanggaran. Ini tabel pelanggaran ini berisi nama pelanggaran, jumlah poin, dan tingkatan dari pelanggarannya. Jumlah poinnya kami buat tipe data integer karena itu merupakan sebuah angka. Berikutnya ada hubungan mahasiswa dan pelanggaran, dengan jika nama pelanggarannya ini, siapakah mahasiswa itu yang melakukan pelanggaran itu, seperti itu. Terus ada verifikasi pelanggaran. Verifikasi pelanggaran ini nama pelanggaran yang dilakukan oleh seorang mahasiswa itu, siapakah yang menyetujui, siapakah yang menginput atau yang mengverifikasinya. Ada tabel SKKM, yaitu untuk kegiatan mahasiswa, ada ID SKKM, kredit, nama kegiatan. Terus ada untuk jumlah kegiatan yang diikuti oleh seorang mahasiswa, ada ID SKKM, NIM, tanggal kegiatannya. Terus relasi dengan SKKM dan staff, yaitu ada ID SKKM dan ID staff. Nah, ini adalah pengertian dari reference. Reference digunakan untuk memastikan bahwa semua data yang masuk itu konsisten dan valid. Dia harus sesuai, yaitu konsisten, dan harus valid, harus benar, harus sama. Nah, ini kami akan menginsert data-datanya. Ini merupakan sebuah data dummy, bukan sebuah data aslinya. Jadi kami hanya membuat contoh-contoh data saja, bukan berarti kebenarannya, bukan pasti kebenarannya. Terus kami insert. Oke, sebelumnya kita create tabel dulu. Oke, seluruh tabel sudah dibuat. Kita baru menginsertnya. Ini akan menginsert
ke tabel prodi dengan format kode prodi dulu, baru nama prodi. Itu bertujuan untuk ke sini formatnya bahwa dia berupa string atau angka gitu. Terus kita akan menampilkannya. Nah, data-data yang tadi sudah terinsert ke tabel prodi. Berikut juga untuk nama mahasiswa. Oke, dia sudah sukses. Kita tampilkan data-data nama mahasiswa dengan NIM-nya. Lalu ada tabel mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa dengan NIM ini kamar berapa dengan kode prodinya prodi apa. Oke, sudah terang. Oke, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah tabel jabatan, yaitu kode jabatan dengan nama jabatan. Jadi dia seorang kemahasiswaan atau keasramaan gitu. Oke, dia akan menampilkan seperti ini setelah di run. Nah, ini adalah nama-nama dari staff. Ya, berikutnya ya, di sini dia ada Tony Sidebang, dia jenis kelaminnya apa, jabatannya apa. Kami membuat ada 2 kemahasiswaan dan 3 keasramaan. Berikut juga ini ada tabel absensi. Nah, ini adalah ID absensinya, statusnya, tanggal berapa dia mulai sakit sampai dan tanggal berapa dia akan izin absen gitu. Berikut ada mahasiswa dengan ID absensi. Dia menentukan mahasiswa ini dia waktu absensi kapan gitu, ID absensinya apa gitu. Nah, gini. Terus ini untuk izin keluar, ada ID izin keluar, status keperluan. Statusnya ini merupakan dia diterima, disetujui, menunggu atau ditolak dari yang menyetujui, yaitu kemahasiswaan dan keasramaan. Nah, ini berikut adalah mahasiswa izin keluar, yaitu NIM dan ID izin keluarnya. Nah, mahasiswa dengan ID izin keluarin apakah dia disetujui atau tidak gitu. Ya, ini adalah tabel setelah di insert. Berikut adalah ini untuk persetujuan izinnya. Nah, ini adalah persetujuan izin dari staff. Berikut untuk izin bermalam, yaitu keasramaan yang akan menyetujuinya. Oke, setelah disetujui dia akan masuk ke sini, dia akan menunjukkan statusnya apakah dia menunggu atau disetujui atau ditolak. Jadi untuk mahasiswa dan izinnya, ID izin bermalam ini siapa yang memilikinya, siapa mahasiswa apa mahasiswa dengan NIM apa yang memilikinya, apakah dia disetujui atau tidak gitu. Ini untuk staff dan izin bermalam. Berikut adalah pelanggaran. Nah, ini adalah contoh-contoh pelanggaran yang kami masukkan, yaitu ada pelanggaran makan di kelas, mencuri, dan terlambat keluar asrama. Dan juga ada tingkatannya, itu ringan, berat, ringan. Ada juga yang sedang gitu. Tapi kami memasukkan yang ringan-ringan sama berat aja. Berikut adalah mahasiswa dengan pelanggaran. Dia akan menampilkan NIM, yaitu mahasiswa mana yang melakukan pelanggaran apa, dia melakukan pelanggaran apa gitu. Baru ada verifikasi dari ke mahasiswaan, apakah dia betul melakukannya atau tidak gitu. Ini adalah SKKM. Ini ada beberapa kegiatan yang dengan kreditnya berapa. ID SKKM ini adalah ini.
dia diterima, ditolak atau menunggu gitu. Kita mau request nih gitu istilahnya gitu. Request SKKM. Ini untuk jumlah kegiatan yang dilakukan. Untuk menampilkannya adalah sebagai berikut. Dengan NIM ini SKKM-nya apa, tanggal kegiatannya kapan gitu. Nah, yang terakhir adalah masukkan hubungan ID SKKM dan ID staff. Nah, ini dia. Ini merupakan SKKM ini merupakan kegiatan dari kemahasiswaan, jadi yang merestui pasti ID kemahasiswaan. Nah, ini beberapa penggunaan sintaks, yaitu penggunaan sintaks select. Dia hanya menampilkan tabel prodi, tapi jika kita bisa menggunakan where kondisi. Nah, dan juga menampilkan kolom tertentu yang kita inginkan. Di sini dia menampilkan sebuah tujuan dari tabel izin bermalam yang dimana kondisi statusnya itu harus disetujui. Jika tidak disetujui maka dia tidak akan menampilkan di sini. Ini adalah update. Nah, dimana yang pertama itu adalah mahasiswa dengan NIM 22S25078. Kamarnya yang pertama adalah kamar 8. Dan kita bisa mengupdate-nya menjadi kamar 9 dengan hanya meran ini. Udah, setelah di run dia akan ganti dari kamar 8 menjadi kamar 9. Oke. Ini adalah set operation. Terus kita run. Nah, ini akan menampilkan seluruh nama mahasiswa dan nama staff. Dia akan menggabungkannya menjadi satu tabel gitu, satu kolom. Terus ini ada aggregate function. Nah, di sini dia akan menampilkan jumlah pelanggaran atau mahasiswa ini melakukan pelanggaran berat berapa kali gini. Dia bisa melakukannya di sini. Atau enggak, pelanggaran berat ini dilakukan berapa kali oleh mahasiswa gitu. Ini adalah null function. Ini untuk menampilkan mahasiswa yang tidak memiliki kamar. Nah, yang data yang kami input semua mahasiswa memiliki kamar. Jadi dia tidak menampilkan apa-apa di sini. Ini adalah join, menggabungkan dua tabel, yaitu kami menggabungkan tabel nama mahasiswa dan tabel kami gabungkan tiga tabel. Ada tabel prodi, tabel mahasiswa dan tabel nama mahasiswa. Oke, dia akan menampilkan nama prodinya apa, namanya apa, dan NIM-nya apa. Oke, di sini ada nested subquery. Oke, dia akan menampilkan nama mahasiswa yang melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran mencuri gitu. Nah, ini untuk sama seperti yang tadi, menggabungkan beberapa tabel. Oke. Nah, dia akan menampilkan IK, izin keluar yang disetujui. Cuman karena ini bernilai 0 karena tidak kami input di awal dia siapa yang menyetujui dan tanggal perginya, tapi Kipran Utasoid ini disetujui. Ini adalah kesalahan miskomunikasi dari kami. Oke. Terus ini ada join and aggregate function. Nah, dia akan menampilkan mahasiswa, nama mahasiswa dan total poinnya berapa gitu. Total poin mahasiswa ini karena melakukan ini 50 gitu. Dia akan menjumlahkannya dengan sum ini. Oke. Tapi kebetulan karena satu melakukan pelanggaran, yaitu Grisel D ini hanya melakukan satu pelanggaran, yaitu langsung dengan 50 poin, jadi akan tampil di sini
Tapi jika seandainya kami menginput contoh Josephine Arwan mencuri yaitu 50, dia akan menjadi 51 di sini. Oke, siap itu lanjut ke nested subquery. Nah, ini dia akan menampilkan staf mana yang menyetujui yang izin keluar yang bertujuan ke Medan. Nah, ini dia. Where IB tujuannya itu Medan. Dia hanya menampilkan yang staf mana yang menyetujui ke Medan gitu. Terus ini membuat view. Membuat view ini bertujuan untuk mempercepat dan menyimpan data lebih aman. Pertama kita akan membuat view yang bernama A untuk view prodi atau select from prodi gitu. Jadi kita hanya perlu select from A gitu, tidak select from prodi lagi karena sudah kita buat view-nya yaitu bernama A gitu. Nah, ini untuk contoh yang lain. Dan setelah dibuat, kita hanya tinggal mau execute select from B. Ini untuk mempermudah seorang user. Jadi kita hanya mengarahkan kamu hanya perlu merun ini, maka ini akan keluar gitu. Nah, query update itu tidak bisa dibuat dengan view karena update ini dia hanya langsung gitu, tidak bersifat berulang gitu. Karena kalau kita update sekali, dia kan nggak bakal kita update lagi, karena jika yang kita run jika kita merun sebuah hal yang sama. Jadi contoh kan tadi kamar 9 tadi ini, jika kita merun ini lagi, dia tidak akan terupdate. Dia akan tetap terupdate, tapi dia bukan mengupdate istilahnya, karena yang terisi di sini tetap 9 gitu. Terus ada untuk view yang ini. Nah, jadi semua yang asalkan dia select untuk menampilkan sebuah tabel, dia bisa kita buat view-nya. Penamaan view ini bebas tergantung kitanya sendiri. Kami membuatnya yaitu ABCDE saja untuk mempergampang penamaannya. Sebenarnya kita bisa membuat penamaan yang lebih estetik atau lebih terinisial agar hanya kita dan user kita yang tahu bahwa ini untuk menampilkan ini, agar tidak menjadi kebocoran data, agar tidak terjadi kebocoran data. Oke. Nah, dia akan seperti ini terus. Oke. Nah, setelah berhasil, perlu diingat kami membuat penamanya ini sedikit lebih gampang karena agar mempermudah kami memperjelas saja. Sebenarnya penamaan view ini sangat bebas. Baik, berikut hanya itu yang saya dapat presentasikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Lalu selanjutnya pada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, melalui tugas besar kali ini, kami belajar banyak tentang bagaimana merancang dan membangun sistem basis data yang bisa digunakan untuk mendukung pengelolaan keseramaan dan kemahasiswaan. Kami mulai dari memahami proses bisnis, membuat diagram relasi, melakukan normalisasi data hingga bentuk yang terbaik yaitu 3NF, lalu mengimplementasikannya ke dalam PostgreSQL. Kami juga belajar bagaimana cara menulis query SQL untuk menampilkan, menambah, dan mengelola data dengan baik. Dengan sistem ini, kegiatan seperti absensi, izin keluar atau bermalam, pencatatan pelanggaran sampai pengelolaan SKKM jadi lebih rapi dan mudah diakses. Pengalaman ini sangat bermanfaat karena mendekatkan kami pada kasus nyata yang mungkin kami hadapi di dunia kerja nanti. Untuk saran untuk pelaksanaan tugas besar di tahun depan, kami punya beberapa, yaitu yang pertama, panduan yang lebih jelas sejak awal. Akan sangat membantu jika dosen memberikan contoh atau template laporan yang lebih lengkap supaya kelompok tahu batasan dan arah yang benar sejak awal. Lalu yang kedua, sesi konsultasi rutin. Kami
merasa akan sangat membantu jika ada waktu yang khusus untuk konsultasi supaya kelompok bisa bertanya secara langsung jikalau ada bagian-bagian yang membingungkan. Lalu untuk yang ketiga, kasus nyata yang lebih menarik. Mungkin bisa juga mengambil kasus dari sistem nyata di kampus, jadi mahasiswa bisa lebih semangat karena tahu sistem yang mereka buat ini bisa menjadi bermanfaat secara langsung. Yang keempat, pemanfaatan tools kolaborasinya. Jika diperbolehkan, akan bagus juga kalau misalnya mahasiswa didorong memakai tools seperti Trello atau GitHub untuk koordinasi tim. Karena lumayan melatih kerja kelompok yang terstruktur. Sekian dari presentasi kelompok 7 kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.